Halo guys, jumpa lagi di podcast perpajakan yang paling absurd ya di Konoha Universe ini. Seperti biasa, gue akan bertanya tentang isu perpajakan terhadap agen AI bernama Dira. Apakah kali ini Dira akan jadi pusing ya menjawab pertanyaan gue? Mari kita mulai guys. Oke guys, kita akan mulai sekarang ya. Ada satu berita tanggal 2 Oktober ini masih baru ya. DJP dan Kejaksaan Agung tekan perjanjian kerjasama atau MOU. Soal apa katanya di DTC ya? Ini gua sih sangat miris ya. Kita merasa sangat miris, sangat sedih bagaimana bisa para penegak hukum saling berkomplot, saling bersekongkol untuk membuat MOU di mana mereka saling mengikatkan diri di antara mereka, sementara kita wajib pajak di mana kita adalah pihak yang terperiksa, kita adalah pihak yang dihantam oleh mereka-mereka ini, dan kita akan kesulitan sekali untuk melakukan upaya hukum karena mereka ini sudah berkomplot, sudah bersekongkol gitu ya. Tetapi ini masih dugaan, teman-teman dugaan ya. Jangan-jangan MOU itu malah untuk yang kebaikan masyarakat kita nggak tahu ya, karena MOU tidak terbuka. Coba kalau transparan kita bisa tahu apa isi MOU itu ya. Oke, kita baca. Wow, luar biasa ya. DJP Surya Utomo, kiri ini Pak Suryo ya. Dan Jaksa Agung Muda, Perdata dan Tun, Jamdatun, Pak Erma Narendra Jatna, kayak kanan dalam penanganan MOU. Kita baca teman-teman ya. DJP dan Kejaksaan Agung menandatangani perjanjian kerjasama terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Oke, ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi pemberian bantuan hukum oleh jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tun, pemberian pendapat, pendampingan, dan audit hukum di bidang perdata dan tun, serta tindakan hukum lainnya. Oke, berarti kan kalau nanti DJP dituntut oleh orang dalam hal perdata, maka kejaksaan akan memberikan bantuan hukum. Ini nggak nyambung ya. Gue kurang paham masalah hukum di sini, tetapi menurut gue nggak nyambung karena kejaksaan kan tugasnya menuntut ya kalau nggak salah ya. Jadi kejaksaan harusnya tugasnya menuntut, bukannya tugasnya malah membantu DJP dalam hal perdata ya. Tetapi nanti kita lihat lagi ya. Penanganan ini, kerjasama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari MOU antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan RI ya pada tanggal 2 September 2020 tentang koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Luar biasa ya, para pejabat saling berkomplot, saling bersekongkol membuat MOU. Kita wajib pajak, bagaimana caranya? Kita bagaimana bisa MOU dengan mereka? Bisa nggak kita MOU dengan pejabat, dengan kejaksaan? Aduh, mimpi aja ya teman-teman ya. Dalam kesempatan agenda tersebut, Suryo menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung yang telah membantu dan memberikan pendampingan dalam proses pengembangan Cortex Administration System ya. Jadi Cortex itu semuanya diajak kecuali satu, wajib pajak, teman-teman ya. Cortex itu dibikin di build up dari nol sampai akhir sampai jadi semua pihak dilibatkan kecuali satu, wajib pajak ya. Apakah Anda dilibatkan ketika bikin Cortex? Jangan harap lah ya. Tapi gue nggak tahu teman-teman, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ada ya WP yang dilibatkan ya. Surya berharap disepakatinya perjanjian kerjasama antara DJP dan Kejaksaan Agung dapat membantu koordinasi dan komunikasi antara pegawai DJP di lapangan dengan kejaksaan. Jadi mereka ini saling berkomplot, saling berkomunikasi, saling berkoordinasi. Kita yang dihantam, teman-teman ya. Kita wajib-wajib dihantam sama orang-orang ini. Bagaimana ceritanya, Pak Jaksa Agung? Aduh. Bapak Jaksa Agung Muda, Perdata dan Tun, Pak Narenda pun mengatakan Cortex adalah salah satu sistem pengolahan data elektronik yang masuk dalam ranah Perdata dan Tun. Narendra pun mengaku siap membantu DJP mengumpulkan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Oke. Untuk diketahui, kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum di bidang perpajakan. Setelah DJP menyelesaikan proses pemeriksaan bukti permulaan, penegakan hukum akan dilanjutkan ke tahap penyidikan di kejaksaan. Ini dia tidak nyambung, teman-teman, nggak nyambung ya. Tadi kan dia bilang ini perdata dan tun. Kenapa lari ke bukper? Bukper itu bukan perdata, teman-teman ya. Bukper itu adalah tindak pidana perpajakan. Jadi nggak nyambung nih antara yang di atas, bagian atas dengan bagian bawah. Nggak nyambung ya. Yang di atas ngomonginnya ini masalah perdata, tetapi yang di bawah ternyata ini ngomonginnya bukper. Gua nggak tahu nih, ini salah dari tim wartawannya kah atau memang bagaimana ini ya? Kita nggak jelas teman-teman ya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh kejaksaan dapat dihentikan dalam hal WP melunasi kerugian pada pendapatan negara ya, ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan KUP ya, pasal 84B. Penyidikan dihentikan maksimal dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat permintaan disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Mana bisa M- Kementerian Keuangan yang nangkap orang, dia yang bilang kita bersalah, dia juga yang melimpahkan kejaksaan, kemudian mau dihilangkan ininya, hukumannya. Mana bisa, mana bisa.
Kejaksaan Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Sekarang kalau nggak salah sudah bisa ya, bunyi pasal 44B ayat 1 huruf Undang-Undang KUP. Oke, editornya Pak Sabto Andika Chandra. Mohon maaf nih ya Pak Sabto, dan yang di atasnya siapa tadi? Bapak Muhammad Wildan ya. Tolong cek lagi dong Pak ya. Tolong cek lagi. Ini salah ngomong nih lu nih. Ini perdata atau pidana nih? Ini kan dalam rangka perdata, perkara perdata dan tun. Kalau perdata dan tun harusnya nggak ada hubungan dengan kejaksaan. Tetapi kalau ini kepidana, betul ya. Kalau ini kepidana memang betul ada hubungan antara DJP dengan si eh, Kejaksaan Agung. Karena ketika DJP menyelesaikan bukber dan orang ini dinyatakan bersalah, maka dengan larikan ke kejaksaan dan kejaksaan yang tugasnya akan menuntut. Kalau nggak salah seperti itu ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kalau salah tolong di komentar teman-teman ya. Sama seperti kasus pidana umum. Jadi ketika sudah jadi tersangka, sudah ada dua alat bukti yang cukup, ya udah kejaksaan akan melanjutkan estafet ini ke pengadilan. Masalahnya kalau DJP dengan kejaksaan sudah berkomplot, sudah bikin MOU, cilakalah wajib pajak, teman-temannya cilakalah kita semua, orang-orang yang hanya bisa dituntut kita ini ya, kita hanya bisa dituntut, dinyatakan bersalah, kita nggak bisa membela diri karena mereka sudah berkomplot, gitu loh. Aduh, ya tapi mudah-mudahan gue salah, teman-teman ya. Kalau gue salah, tolong dikoreksi teman-teman ya. Oke, seperti itu ya berita yang kita ketahui dan kita akan langsung bertanya kepada Dira. Halo Dira. Bukankah DJP itu sudah punya biro hukum sendiri loh ya? Di DJP internal sudah ada biro hukum sendiri. Kenapa dia masih perlu bantuan hukum dari Kejaksaan Agung? Memang betul DJP sudah mempunyai biro hukum, tetapi biro hukum DJP tidak bertugas di kejaksaan dan tidak dapat masuk ke ranah penuntutan setelah proses pemeriksaan bukper selesai di internal DJP. MOU ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh DJP dapat diteruskan hingga proses penahanan terhadap wajib pajak tersebut. Jangan sampai petugas pajak sudah susah-susah mencari bukti hukum terhadap kesalahan wajib pajak, tetapi malah dibatalkan oleh Kejaksaan Agung pada tahap penuntutan di pengadilan nantinya. Jadi kami tidak mau Kejaksaan Agung masuk angin oleh pihak wajib pajak, melainkan kami meminta proses hukum harus dilaksanakan sampai penuntutan terdakwa sesuai hukum yang berlaku. MOU ini janganlah dianggap sebagai tindakan negatif, melainkan justru MOU ini adalah tindakan yang bagus dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Halo Dira, DJP dan Kejaksaan Agung, kalian ini nih ya adalah orang-orang yang sama-sama digaji pakai uang negara, uang kami, uang rakyat, uang kita semua ya. Tetapi kok kalian malah bersekongkol untuk menghantam wajib pajak, menghantam kami gitu loh. Yaitu para orang-orang yang membayar gaji kalian sendiri. Ini gimana logikanya Dira? Tolong jelasin dong Dira. Wahai saudara Awan, tolong jaga kata-kata Anda. Janganlah sedikit-sedikit menuduh kami bersekongkol seolah-olah kami mempunyai agenda tersembunyi negatif dalam MOU ini. Kami berterima kasih, Anda dan semua pembayar pajak sudah memberi gaji kepada petugas pajak dan seluruh pegawai negeri di negara ini. Kami hanya menerapkan pemeriksaan bukber terhadap orang-orang yang memang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan harus terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia bersalah terlebih dahulu, barulah kemudian orang ini akan dilanjutkan ke tahapan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Jika memang orang tersebut bersalah secara hukum, maka adalah hal yang wajar dia harus dihukum secara patut sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami harus mengajak MOU dengan Kejaksaan Agung guna menerapkan prinsip hukuman yang adil dan tepat kepada semua wajib pajak ini. Halo Dira, ini saya harus bertanya nih ya. Apakah MOU ini melibatkan pemberian uang, uang nih ya, atau fasilitas atau natura kepada antara DJP kepada Kejaksaan Agung atau orang-orang Kejaksaan Agung? Misalnya deh paling gampang deh, apakah ada jaminan kepada orang-orang kejaksaan bahwa mereka tidak akan terkena SP2DK atau pemeriksaan kalau kalau nanti ketahuan mereka bersalah gitu ya? Atau jangan-jangan ada pemberian uang transport atau uang suap kepada orang-orang kejaksaan tersebut yang nantinya akan membantu proses penegakan hukum oleh DJP ini. Bagaimana, Dira? Saudara Awan tampaknya sangat sensitif sekali dengan petugas pajak ya. Saya mewakili DJP menegaskan dengan tegas dan jelas di sini
bahwa MOU ini sama sekali tidak melibatkan pemberian uang, atau fasilitas atau natura, atau kenikmatan ataupun keistimewaan apapun terhadap personal dari Kejaksaan Agung tersebut. Semua orang yang bersalah secara hukum pajak akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu, termasuk pegawai di Kejaksaan Agung sekalipun, walaupun presiden atau anak presiden sekalipun, kami akan menindak tegas pelaku kejahatan perpajakan di negara ini. Ini pertanyaan nomor 4 ya. Halo Dira, dalam hal peradilan pidana ya, yang biasa deh contohnya, Kejaksaan Agung itu harus independen ya, tidak boleh dia berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung, apalagi kalau ada MOU dengan para pihak yang bersengketa di pengadilan, apalagi pihak penuntut atau yang menuntutnya, karena dikhawatirkan kejaksaan menjadi tidak independen gitu loh. Apalagi kalau ada pemberian uang ya, itu sorry itu saya itu adalah korupsi ya. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah kejaksaan bisa tetap independen nantinya dalam memeriksa perkara wajib pajak apabila sudah ada MOU dengan DJP seperti ini? Apakah nanti tidak ada perasaan nggak enak, kita sudah MOU sama DJP, kita mesti menangkan DJP. Jangan-jangan ada ketidakindependensian seperti itu. Bagaimana, Dira? Kami yakin Kejaksaan Agung tetap akan bersikap independen dalam memeriksa dan membuat keputusan terkait pelimpahan kasus hukum pajak dari DJP. Hal ini sejalan dengan MOU kami yang menekankan pada kerjasama untuk melaksanakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sesuai keinginan pribadi kami ataupun sewenang-wenang seperti yang dicurigai oknum-oknum wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Halo, Dira. Jika DJP dalam kasus hukum nantinya nih akan dibantu oleh Kejaksaan Agung secara gratis loh ya, gratis, baik itu perdata ataupun pidana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan wajib pajak yang sudah membayar pajak untuk menggaji kita kalian semua ini ya? Jika kami wajib pajak dapat masalah hukum pajak, bagaimana kami bisa mendapat bantuan hukum secara gratis kepada siapa, Dira? Saudara Awar, mohon maaf ya. Kami sebagai pejabat negara memang memiliki hak khusus menggunakan instrumen dan pegawai Biro Hukum Pemerintah dalam hal menangani kasus hukum. Bahkan kami sudah MOU dengan Kejaksaan Agung untuk mengamankan penerimaan pajak. Kalau untuk wajib pajak, saya tidak tahu deh. Silahkan Anda mencari sendiri bantuan hukum di LBA-LBA yang tersedia di seluruh negeri ini. Itu kan urusan Anda, bukan urusan saya. Halo, Dira. Jika DJP boleh membuat MOU dengan Kejaksaan Agung, menurut kamu nih, apakah kami para wajib pajak juga boleh nggak sih kami bikin MOU dengan hakim-hakim di pengadilan pajak, contohnya begitu? Boleh nggak, Dira? Saudara Awan ini suka membuat pertanyaan yang menjebak ya. Tetapi saya tidak akan terjebak oleh Anda. Silahkan saja Anda mencoba membuat surat kepada pengadilan pajak untuk mengajak MOU. Kalau diterima ya bagus, kalau tidak diterima ya itu bukan kesalahan saya. Kalau kami sih sudah punya MOU dengan banyak pihak, termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Kasihan deh Anda wajib pajak yang tidak bisa MOU dengan Kejaksaan dan Kepolisian.